Kata, bab 2462 mundur. 2462 mundur. Selain Suzimo, tidak ada orang lain yang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa tentang Jue Wuying. Jue Wuying mengolah banyak teknik kultivasi dan mampu menyembunyikan auranya sejak awal. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan surgawi tertinggi dari surga abadi tingkat 6 akan memengaruhi dewa abadi yang disempurnakan surga. Pada saat itu, hati Jue Wuying sedang kacau balau. Umurnya pendek 60.000 tahun. Advertisement. Awalnya, dia berusia 380.000 tahun dan masih berada di puncaknya untuk keabadian yang sempurna dengan umur 500.000 tahun. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, usianya sudah 440.000 tahun. Meski kekuatan tempurnya masih ada dan hampir tidak berkurang, sejak saat itu, dia sudah melewati puncaknya dan mulai menurun. Dalam keadaan normal, dia bisa menghindari panah emas itu dengan sempurna. Dia yakin bahwa perhitungannya tepat. Namun, karena penurunan umurnya maka terjadi penyimpangan dalam kekuatannya. Itulah alasan mengapa panah emas tadi merobek topi bambunya. Selain Jue Wuying dan Suzimo, tidak ada orang lain yang tahu apa arti penyimpangan kecil di tubuhnya sebelumnya. Bagaimana mungkin Jue Wuying tidak bisa mempercayainya? Advertisement. Kekuatan surgawi tertinggi yang dilepaskan oleh surga abadi kelas 6 dapat memengaruhi umurnya dan bahkan menguranginya lebih dari 60.000 tahun. Kecuali, itu sama sekali bukan kekuatan suci tertinggi, tapi kekuatan suci yang tiada taranya. Namun, itu tidak masuk akal. Kekuatan surgawi yang tak tertandingi memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk roh esensi. Bahkan surga abadi tingkat 9 akan mati di tempat bahkan sebelum mereka melepaskannya karena tol pada roh esens mereka, apalagi surga abadi tingkat 6. Lebih jauh lagi, bagaimana surga abadi bisa berhubungan dengan kekuatan surgawi yang tiada taranya? Kekuatan surgawi yang tak tertandingi sebanding dengan tabu mistik klasik. Kebanyakan dewa yang disempurnakan mengalami kesulitan untuk berhubungan dengannya. Bahkan jika mereka bersentuhan dengannya, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan darinya bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka, apalagi memahami dan melepaskannya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seorang ahli abadi yang sempurna dapat memahami kekuatan surgawi yang tiada taranya, hampir pasti bahwa dia adalah dewa tertinggi yang sempurna di era saat ini. Meskipun Jue Wuying sangat marah karena dia kehilangan umur 60.000 tahun tanpa alasan, dia tidak langsung menyerang Suzimo. Pertama, Suzimo sudah berdiri di samping painting Immortal Mocking. Melukis abadi Mocking menggunakan diagram iblis abadi hantu surgawi dan dia tidak lagi memiliki peluang. Kedua, orang yang menembakkan panah sebelumnya adalah ancaman terbesar baginya. Advertisement. Jue Wuying melihat ke arah dari mana panah emas itu berasal dan melihat sekelompok ratusan pengendara mendekat perlahan. Mereka semua mengenakan baju perang dan memegang tombak. Kuda-kuda tinggi yang mereka tunggangi luar biasa. Mereka memiliki aura yang kuat dengan api di kuku mereka, jelas bahwa mereka adalah varian makhluk abadi. Pemimpin mereka mengenakan baju besi emas dan tinggi dan kekar. Meskipun dia menunggang kuda, dia jauh lebih unggul dari yang lain. Dia memiliki wajah yang tampan dan matanya biru seperti laut. Soketnya sedikit cekung, menonjolkan pandangannya yang dalam dan batang hidungnya yang tinggi. Pemimpin mereka adalah makhluk ras dewa. Ras dewa memiliki sekantong panah emas di punggungnya dan tombak emas di punggung kudanya, memegang busur raksasa di tangannya. Meskipun tidak banyak pasukan, mereka disiplin dan masing-masing dari mereka memancarkan niat membunuh yang kuat seolah-olah mereka berada di medan perang. Itu adalah tentara kekaisaran dari kerajaan abadi Sisuan. Yang Ruoksu berbisik, sepertinya, mereka mungkin ada di pihak kita. Saya ingin tahu siapa yang mengundang bala bantuan ini. Suzimo menoleh. Melalui sosok tentara kekaisaran, dia samar-samar bisa melihat bahwa sepertinya ada kereta di tengah ratusan tentara-tentara kekaisaran, tetapi dia tidak bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Yang Ruoksu berkata, ras dewa yang memimpin adalah Sugehan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memilih untuk bergabung dengan kerajaan abadi Sisuan dan menjadi komandan tentara kekaisaran. Orang ini jarang menyerang. Namun, dikatakan bahwa kekuatan tempurnya harus berada di peringkat 5 besar di antara dewa sempurna dari domain abadi Cakrawala Surgawi. Hanya seseorang dari keluarga kerajaan-kerajaan abadi Sisuan dengan status sangat tinggi yang dapat memobilisasi orang ini. Ketika dia mendengar itu,
Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia dengan kasar menebak identitas orang di dalam kereta itu. Yang Ruoksu bingung. Aku ingin tahu siapa yang memiliki kekuatan untuk membawa kerajaan abadi Sichuan ke sini. Suzimo tetap diam. Hanya Moking yang tampaknya merasakan sesuatu dan melirik Suzimo secara naluriah. Yang Ruoksu merenung sejenak dan melirik lukisan abadi Moking sebelum mengirimkan transmisi suara ke Suzimo secara diam-diam, mungkin kakak senior Moking. Dia satu-satunya yang memiliki pengaruh seperti itu. Jadi, itu Komandan Su. Saya bertanya-tanya siapa yang bisa menembakkan panah itu dengan kekuatan seperti itu. Petik 2. Jue Wuying memandang Sugehan yang tidak jauh dan bertanya perlahan, bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini, Komandan Su? Aku akan membawa mereka berdua pergi. Sugehan menunjuk ke Feng Ziyi dan Perfected Immortal Burial Knight yang tidak jauh dan berkata, jangan khawatir. Suzimo mengirim transmisi suara ke Feng Ziyi dan malam pemakaman abadi yang disempurnakan dengan kesadaran rohnya, orang-orang dari kerajaan abadi Sichuan tidak memiliki niat buruk. Dan jika aku tidak membiarkan mereka pergi. Jue Wuying mengangkat alisnya sedikit. Dentang. Tiba-tiba, Sugehan menamparkan tombak logam di depannya dan berkata tanpa ekspresi, kamu bisa mencobanya. Selain Sugehan, ada kurang dari 10 dewa sempurna di sisi kerajaan abadi Sichuan. Bahkan jika Akademi Surga dan Bumi dan Kerajaan Abadi Sichuan bergabung, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kerajaan Abadi Jin besar dalam hal jumlah. Namun, jika pertempuran besar pecah, Kerajaan Abadi Jin besar mungkin akan menderita kerugian besar dan kembali dengan kekalahan. Jue Wuying merasa bahwa dia hanya bisa menghadapi Sugehan paling banyak. Meski begitu, peluangnya untuk menang tidak tinggi. Jika Peri Moking merobek buku lukisan di tangannya dan melepaskan banyak binatang buas dan makhluk hidup yang kuat, akan sulit bagi Dewa Sempurna Kerajaan Jin Agung untuk bertahan. Juga, di tengah tentara kekaisaran Sichuan Immortal Kingdom, ada kereta misterius. Itu terlihat sederhana tanpa hiasan apapun dan sangat polos. Namun, Jue Wuying memeriksanya berkali-kali secara rahasia untuk melihat siapa yang duduk di dalam tetapi tidak berhasil. Setelah kesadaran rohnya memasuki kereta, ia langsung menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Tidak diketahui adalah variabel. Jue Wuying tidak berani berperang dengan gegabah. Apa yang dia katakan sebelumnya sebenarnya hanya untuk menguji tekad kerajaan abadi Sichuan. Namun, sikap keras kepala Sugehan membuatnya ingin mundur. Selain itu, umurnya secara misterius berkurang 60.000 tahun setelah dia diserang oleh kekuatan surgawi tertinggi dari surga abadi. Dia ingin kembali dan memeriksa sesegera mungkin untuk melihat apakah ada yang salah dengan tubuhnya dan bagaimana dia bisa memulihkan umurnya yang hilang selama 60.000 tahun. Secara tidak sadar, dia masih tidak dapat menerima bahwa kekuatan surgawi tertinggi dari Dewa Surga dapat mengurangi umurnya hingga 60.000 tahun dengan bersih dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Karena kamu bersikeras, Komandan Su, aku akan memberimu wajah. Setelah keheningan yang lama, Jue Wuying berkata perlahan, namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa dua orang yang Anda pilih untuk dilindungi adalah penjahat buronan dari kerajaan abadi Jin besar. Saya khawatir Anda tidak akan dapat memikul tanggung jawab jika terjadi konflik antara dua kerajaan abadi kita karena hal ini, Komandan Su. Sugehan tidak tergerak dan menjawab dengan acuh tak acuh, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Baiklah, Jue Wuying mencibir, saya pasti akan melaporkan semua yang terjadi hari ini ketika saya kembali. Komandan Su, saya akan mengingat panah Anda hari ini. Saya harap Anda akan berhati-hati saat keluar di masa depan. Bahkan ekspresi Sugehan berubah secara naluriah dan dia mengernyit pada ancaman pembunuh kelas atas. Dengan mengatakan itu, Jue Wuying menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Pakar immortal sempurna lainnya dari Kerajaan Jin Agung Abadi saling bertukar pandang dan hanya bisa kembali ke Kerajaan Jin Agung Abadi. Ribuan penjaga eksekusi mundur dengan cepat seperti air pasang. Bab 2463 dikirim ke Vien Domain. 2463 dikirim ke Vien Domain. Suzimo dan yang lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat retret Kerajaan Agung Jin Abadi. Malam pemakaman abadi yang sempurna menyaksikan seluruh proses dan terasa emosional. Dia dan Feng Ziyi tidak memiliki kekuatan seperti itu untuk menyebabkan kerajaan abadi Yan Yang, Akademi Surga dan Bumi dan bahkan kerajaan abadi Sichuan turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Itu semua karena satu orang. Karena campur tangan orang ini,
lusinan dewa sempurna dari Kerajaan Agung Jin Abadi dan ribuan pengawal eksekusi pergi dengan aib. Faktanya, mayat immortal yang sempurna bahkan tertinggal. Advertisement. Saat itu, pemuda ini dalam keadaan menyedihkan dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hanya dalam beberapa ribu tahun, pembudidaya yang lemah di masa lalu itu telah tumbuh sedemikian rupa dan memobilisasi 3 faksi teratas di domain abadi Cakrawala Surgawi untuk mengirim bala bantuan. Suzimo menangkupkan tinjunya ke arah Sugehan di atas tunggangannya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku Suzimo dari Akademi Langit dan Bumi. Terima kasih atas bantuan Anda, Komandan Su." Sugehan mengangguk. "Nyonyaku mengundangmu dan Peri Moking masuk." Saat dia mengatakan itu, sekelompok prajurit tentara kekaisaran bubar, mengungkapkan sebuah lorong yang mengarah ke gerbong sederhana dan sederhana di tengah. Jika ada orang lain yang mengundangnya ke kereta, dia pasti akan mengabaikannya. Namun, pada saat itu, Moking telah menebak identitas orang yang ada di gerbong itu dan tentu saja tidak akan menolak permintaan tersebut. Suzimo menepuk bahu Xie Qingcheng dan sedikit mengangguk. "Kakak Xie, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera kembali." Setelah itu, dia mengangguk ke Feng Ziyi dan malam pemakaman abadi yang disempurnakan, menunjukkan kepada mereka untuk tidak khawatir. Suzimo dan Moking berjalan mendekat dan tentara kekaisaran mendekat sekali lagi, menghalangi pandangan semua orang. Advertisement. Yang Ruoksu, Xie Qingcheng dan yang lainnya masih belum mengetahui identitas orang misterius di dalam gerbong itu. Suzimo dan Moking naik kereta dan seorang wanita berjubah polos duduk di samping, menatap mereka sambil tersenyum. Itu adalah buku abadi Yunzu. Di kerajaan abadi Zixuan, tidak banyak orang yang bisa memobilisasi tentara kekaisaran sejak awal. Bahkan ada lebih sedikit orang yang bisa memerintah Komandan Sugehan. Bahkan Yunting tidak memenuhi syarat, tapi Yunzu bisa. "Memang, itu kamu, saudari." Moking tersenyum pada Yunzu. Kembali ke Avicii, mereka bertiga adalah orang-orang yang mengalami bahaya hidup dan mati bersama. Dengan demikian, hubungan kedua peri menjadi sangat dekat dan mereka menyebut satu sama lain sebagai saudara perempuan. Karena kepribadiannya, Moking tidak memiliki banyak teman. Setelah perjalanan ke Avicii, dia hampir menganggap Yunzu sebagai satu-satunya orang kepercayaannya. Suzimo jarang melihat senyum kakak senior Moking. Sekarang kakak senior Moking tersenyum pada Yunzu, dia merasakan keheranan. "Saya di akademi dengan kakak perempuan senior dan kami sering bertemu. Jika ini yang saya rasakan meskipun demikian, orang luar mungkin akan kehilangan jiwa mereka saat melihat senyuman ini." Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. "Apa yang Anda pikirkan? Aku sudah sangat membantumu dan kau bahkan tidak mau menyapaku." Saat itu, suara Yunzu terdengar. Advertisement. Suzimo tersentak dari pingsannya dan terbatuk lembut, tersenyum. "Rekan Taois, tolong jangan salahkan saya. Terima kasih untuk materi hari ini." Yunzu tersenyum dan tidak mempersulit Suzimo. Dia berbalik untuk melihat Moking. "Aku tidak ingin menunjukkan diriku, jadi aku memanggil kalian berdua." Secara alami, Suzimo dan Moking memahami masalah ini. Moking bertanya, "Namun, tentara kekaisaranmu adalah orang yang muncul kali ini dan mengambil mereka berdua. Jika kerajaan abadi Jin Agung mengejar masalah ini, bagaimana Anda akan menghadapinya?" Yunzu tidak menjawab. Dia memandang Suzimo dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan dengan mereka berdua?" Suzimo berkata, "Saya ingin mengirim mereka ke Vian Domain. Ini juga rencana awalnya agar Feng Chantian dan Feng Ziyi bisa bersatu kembali." Yunzu melirik Suzimo dengan senyum palsu dan berkata dengan sengaja, "Kirim mereka ke Sekte Tianhuang di Vian Domain sehingga mereka bisa dilindungi oleh Desolate Martial, kan?" Merasa bersalah, Suzimo mencuri pandang ke kakak senior Moking. Ketika dia melihat bahwa yang terakhir tidak melihat sesuatu yang tidak biasa, dia tergagap, "Ya, Feng Chantian ada di sana. Kudengar dia sudah menjadi Raja Gua Surga dan bisa menjaga mereka." Yunzu tidak lagi menggoda Suzimo dan berkata dengan tegas, "Jika kerajaan Jin besar abadi bertanya tentang itu, akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Saya hanya akan mengatakan bahwa mereka berdua diculik di tengah jalan atau mencari alasan acak lain untuk mengabaikannya. Jika kita menuju ke Vian Domain, kita bisa menuju ke arah kerajaan abadi Zixuan. Saya akan mengawal mereka dan tidak akan ada bahaya." "Baiklah." Suzimo sangat senang. "Aku akan mengatur agar mereka segera datang. Jika mereka menuju ke arah Zixuan Immortal Kingdom dan dikawal oleh Buk Immortal Yunzu,
itu akan setara dengan Feng Ziyi dan Perfected Immortal Burial Knight membebaskan diri dari garis pandang dan pengejaran Great Jin Immortal Kingdom. Su Zimo berdiri dan meninggalkan kereta. Dia pergi ke sisi Xie Qingcheng terlebih dahulu dan berkata, "Saudara Xie, saya benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Namun, saya tidak menyangka Anda akan terluka parah hari ini." "Tidak apa." Xie Qingcheng melambaikannya dengan dingin dan tersenyum. "Cedera ini tidak seberapa. Saya akan pulih sepenuhnya setelah memulihkan diri selama beberapa hari. Kakak Xie, aku punya urusan lain untuk diurus dan tidak bisa minum sepuasnya denganmu hari ini. Saya hanya bisa mengucapkan selamat tinggal di sini." Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, "Namun, Saudara Xie, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk mencari saya di Akademi Langit dan Bumi. Jika saya bisa, saya pasti akan melakukan yang terbaik." "Iya." Ekspresi Xie Qingcheng sedikit berubah saat dia merenung sejenak, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Ketika Su Zimo melihat bahwa Xie Qingcheng ingin berbicara tetapi ragu-ragu, dia berkata, "Kakak Xie, jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu." Xie Qingcheng terdiam sesaat sebelum tersenyum. "Tidak apa-apa. Kami akan membicarakannya di masa depan." Su Zimo sedikit mengernyit. Jelas bahwa Xie Qingcheng memikirkan sesuatu. Namun, karena dia tidak mau mengatakannya secara eksplisit, Su Zimo tidak bisa bertanya lebih jauh. Xie Qingcheng menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. "Kakak Su, jangan khawatir. Lanjutkan bisnismu. Saya siap untuk kembali juga. Kita akan bertemu lagi di masa depan." Su Zimo mengangguk. "Seperti yang saya katakan, jika Anda menemui kesulitan, datang mencari saya." "Baiklah, mari kita mengucapkan selamat tinggal di sini." Xie Qingcheng menangkupkan tinjunya sekali lagi sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Yang Ruoxu, Putri Scarlet Rainbow dan yang lainnya. Dia memimpin ratusan dewa langit di bawah kepemimpinannya dan melaju dengan kapal roh. Yang Ruoxu dan Putri Scarlet Rainbow juga muncul. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Su Zimo dan bergandengan tangan, kembali ke Akademi Langit dan Bumi. Su Zimo mendukung malam pemakaman abadi yang disempurnakan dan melewati tentara kekaisaran bersama Feng Ziyi. Di samping gerbong sederhana, Yunzu sudah menyiapkan gerbong lain yang luas dan megah. Su Zimo membantu menyempurnakan malam pemakaman abadi dengan Feng Ziyi mengikuti dari belakang. Gerbong terbuka dan ada banyak kebutuhan di dalamnya. Dibandingkan dengan kereta sederhana dan sederhana Yunzu, itu adalah dunia yang terpisah. Kondisi Perfected Immortal Burial Knight semakin buruk dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan kilatan di matanya meredup secara bertahap. Ini adalah raja para pembunuh yang mendirikan sekte kematian tersembunyi di daratan Tianhuang dan mengalami perang kuno. Bahkan setelah naik selama 400.000 tahun lagi, dia masih berada di akhir hidupnya. Malam pemakaman abadi yang sempurna berada di ujung jalannya. Dia tidak memiliki kekuatan berlebih untuk menyembuhkan luka-lukanya. Gerbong sudah mulai bergerak. Namun, itu luar biasa sunyi di dalam, dipenuhi dengan kesedihan karena perpisahan. Bab 2464-2464 Ketidakadilan. 2464 Ketidakadilan. Feng Ziyi tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu dan hanya menjaga di samping malam pemakaman abadi yang disempurnakan dengan tenang. Dia tanpa ekspresi dan bahkan matanya seperti genangan air tanpa riak. Dia selalu seperti ini. Su Zimo telah mengenalnya selama bertahun-tahun dan pernah bepergian dengannya sebelumnya. Meskipun mereka telah berinteraksi sebentar, dia jarang melihat emosi di wajahnya. Awalnya, Su Zimo berpikir bahwa dia pada dasarnya dingin. Namun, kemudian, dia mengetahui bahwa keluarganya hancur ketika dia masih muda dan dia menyaksikan orang tuanya meninggal secara tragis. Itulah alasan mengapa kepribadiannya berubah drastis dan dia menjadi seperti ini. Advertisement. Di mana saja kalian selama ini? Su Zimo bertanya, setelah Raja Guntur membentuk gua surganya dan menjadi seorang raja, dia datang ke domain abadi Cakrawala Surgawi untuk mencari kalian dan bawahan lama Remnant Knight. Namun, ahli Immortal King dari Great Jin Immortal Kingdom terkejut dan dia hanya bisa mundur ke Vien Domain tanpa daya. Selama ini, aku juga mempercayakan teman-teman Kerajaan Abadi Yan Yang dan Kerajaan Abadi Sisuan untuk mencari kalian. Namun, tidak ada berita. Feng Ziyi berkata, setelah kami berpisah sebelumnya, Pangeran Yuanzuo meluncurkan balas dendam yang gila-gilaan dan memburu semua pembudidaya malam sisa yang tersisa.
Tuan dan saya tidak punya tempat untuk bersembunyi dan melarikan diri. Dalam proses melarikan diri, dia secara tidak sengaja memasuki reruntuhan kuno dan diisolasi dari dunia. Dia hanya berhasil melarikan diri setelah berkultivasi selama ribuan tahun. Ketika Tuan dan aku mendengar bahwa kakek telah memantapkan dirinya di Vien Domain, kami ingin mengumpulkan faksi lama Remnant Knight dan membawa semua orang ke sana. Namun, Pangeran Yuanzuo telah membuat jebakan terlebih dahulu dan memanfaatkan faksi lama Remnant Knight untuk memikatku dan menguasainya. Pangeran Yuanzuo lagi. Ekspresi Suzimo menjadi dingin saat niat membunuh melintas di matanya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, bahkan setelah ribuan tahun, dia masih terus menghantui kita. Suzimo merenung sejenak dan memahami maksud Pangeran Yuanzuo. Advertisement. Saat itu, Feng Chantian melepaskan diri dari Absolute Thunder City tepat di bawah hidung Pangeran Yuanzuo. Pangeran Yuanzuo sebagian harus disalahkan dan dengan demikian, statusnya sebagai Pangeran Kabupaten Awan Hijau telah dihapus. Meskipun Yuanzuo saat ini adalah seorang pangeran, dia tidak memiliki kekuatan sejati seorang pangeran. Status dan kekuatannya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Alasan mengapa dia ingin menangkap Feng Ziyi dan malam pemakaman abadi yang disempurnakan untuk memancing Feng Chantian adalah agar dia bisa menebus kesalahannya dan merebut kembali posisinya sebagai Pangeran Kabupaten Awan Hijau. Itu sebabnya dia tidak menyerah bahkan setelah ribuan tahun. Apa yang terjadi kemudian? Tanya Suzimo. Feng Ziyi berkata, kemudian, Tuan membawa saya keluar dari pengepungan tetapi kami juga terluka parah. Cedera ini ditinggalkan oleh pertempuran itu. Petik 2. Di samping, malam pemakaman abadi yang sempurna terbatuk keras dan terengah-engah. Aku tidak seperti dulu lagi, aku terlalu tua. Bahkan tanpa bertanya, Suzimo bisa menebak secara kasar apa yang terjadi di kemudian hari. Alasan mengapa Kerajaan Agung Jin Abadi mengirim Jue Wuying dan lusinan dewa sempurna lainnya untuk memburu Feng Ziyi dan malam pemakaman abadi sempurna adalah karena mereka ingin memastikan bahwa tidak ada yang salah setelah pengepungan Pangeran Yuanzuo gagal. Mengingat status Pangeran Yuanzuo saat ini, tidak mungkin dia bisa memerintah para dewa yang sempurna ini. Pakar Immortal King dari Great Jin Immortal Kingdom pasti ada di balik ini. Mata malam pemakaman abadi yang sempurna mendung saat dia tertawa mencela diri sendiri dan meratap, untuk berpikir bahwa setelah mendominasi selama bertahun-tahun dan membunuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya akan jatuh ke tangan sekelompok junior dari alam surga abadi. Petik 2. Ada sedikit kemarahan dan kesedihan dalam nada Perfected Immortal Burial Night. Suzimo menatap lelaki tua berambut putih yang sedang berbaring di tempat tidur di ujung jalan. Dia tidak bisa tidak mengingat daratan Tianhuang dan era kuno yang agung di mana banyak raja bangkit. Advertisement. Orang tua di hadapannya adalah salah satu raja yang mendirikan sekte kematian tersembunyi dan mewariskannya sepanjang sejarah. Orang tua ini dulunya sebanding dengan Raja Manusia, Raja Guntur, Raja Sabre, Raja Pedang, dan Raja Buddha. Agar umat manusia dapat bertahan hidup, dia bertarung melawan 9 ras primordial dan meninggalkan legenda di medan perang, menciptakan era gemilang milik umat manusia. Tapi sekarang, seorang pahlawan di masa senjanya dipermalukan sedemikian rupa. Rasa ketidakadilan melonjak di hati Suzimo dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Novelringan.com. Dadanya terasa pengap dan dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia berdiri dan meninggalkan kereta. Dengan ekspresi dingin, dia menatap ke kejauhan dalam diam. Tak lama kemudian, Mocking keluar dari gerbong di samping. Dia memandang Suzimo dan berkata dengan lembut, aku akan kembali. Apakah Anda mengirim mereka ke Vien Domain? Iya, Suzimo menjawab dengan bingung. Mocking merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, ikuti aku. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Keduanya melompat turun dari kereta. Setelah tentara kekaisaran kerajaan abadi Zishuan pergi, Mocking mengeluarkan sebuah lukisan dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Suzimo. Mocking berkata, karena kamu ingin mengirim mereka ke Vien Domain, bantu aku memberikan lukisan ini ke Desolate Martial. Baiklah. Suzimo mengangguk setuju dan bersiap untuk menyimpannya. Mocking bertanya, apakah kamu tidak akan melihatnya? Bisakah saya? Suzimo tertegun. Mocking berkata, tentu saja. Karena Anda sangat mengenalnya, bisakah Anda membantu saya melihat bagaimana lukisan itu terlihat? Apakah itu mirip dengannya? Suzimo menurut dan membuka lukisan itu perlahan. Ada lukisan pria berjubah ungu. Pakaiannya berkibar dan rambut hitamnya menari-nari.
Tangan di belakang punggungnya, dia tinggi dan lurus dengan topeng perak di wajahnya. Mata itu misterius dan dalam dengan sedikit rasa dingin. Dalam hal keterampilan menggambar saja, lukisan ini sudah menggambar tubuh utama marsial Dao hampir sempurna dan seperti aslinya. Mocking hanya melihat tubuh utama marsial Dao beberapa kali dan dia mampu membuat lukisan seperti itu berdasarkan ingatannya. Gelarnya sebagai lukisan abadi memang layak diterima. Bahkan aura unik dari tubuh utama marsial Dao tercermin dalam lukisan itu. Iya, itu sangat mirip dengannya. Su Zimo mengangguk dan menyingkirkan lukisan itu. Terima kasih atas usahamu, kakak senior. Meskipun dia setuju, dia tidak berniat menyerahkan lukisan itu ke tubuh utama marsial Dao. Dia melihat lukisan ini setara dengan marsial Dao Prime Body yang melihat lukisan ini. Secara alami, dia tidak perlu melakukan tindakan yang tidak perlu dengan menyerahkannya secara pribadi ke tubuh utama marsial Dao. Mocking memandang Su Zimo dengan enggan. Ngomong-ngomong, itu salahmu. Selama ini, aku sudah mencarimu berkali-kali tapi kau selalu menghindariku. Jika Anda memberitahu saya lebih banyak tentang Desolate Martial, lukisan ini akan lebih baik. Tapi sekarang, lukisan ini hanya memiliki bentuknya tetapi tidak memiliki banyak daya tarik. Su Zimo terdiam. Saya pergi. Setelah Anda mengirim mereka pergi, jika tidak ada yang lain, kembalilah ke akademi. Mocking berkata, masalah kamu memiliki jade pure jade manual telah terungkap. Anda mungkin menghadapi bahaya di luar. Terima kasih atas pengingatmu, kakak senior. Su Zimo menangkupkan tinjunya. Mocking mengangguk dan berbalik untuk pergi, menghilang tak lama kemudian. Su Zimo melihat ke arah pasukan Kekaisaran Zixuan Immortal Kingdom dan menarik napas dalam-dalam. Dalam sekejap, dia mengejar mereka. Kali ini, Su Zimo tidak menuju ke gerbong Feng Xi. Sebaliknya, dia mengetuk kereta Yunzu. Masuk. Suara Yunzu terdengar. Su Zimo memasuki kereta. Yunzu meletakkan buku itu di tangannya dan tersenyum padanya, menggoda, aku tahu bahwa saudariku Mocking merindukan rekan Daois Desolate Martial. Su Zimo juga pusing memikirkan hal ini. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Bab 2465 Pembunuhan yang mengejutkan. 2465 Pembunuhan yang mengejutkan. Kapan kamu menemukannya? Su Zimo memandang Yunzu dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terkejut bahwa Yunzu memiliki keraguan setelah mengungkap petunjuk dari Tao Yao. Namun, agak konyol bagi Yunzu untuk dapat mengkonfirmasi hubungannya dengan tubuh utama marsial Dao hanya dari Tao Yao saja. Su Zimo percaya bahwa dia pasti telah keceplosan bahkan sebelum ini untuk menarik perhatian Yunzu. Advertisement. Tebaklah. Yunzu mengerutkan bibirnya dan tersenyum, tapi dia menolak untuk mengatakan apapun. Jika di lain waktu, Su Zimo pasti akan mengingat dengan hati-hati di mana dia mengungkapkan kekurangan di masa lalu. Namun, pada saat itu, dia sedang memikirkan hal lain dan tidak berminat melakukannya. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, di mana Pangeran Yuan Zuo sekarang? Yuan Zuo pasti tidak akan bisa terus tinggal di kota Awan Hijau setelah kehilangan statusnya sebagai Pangeran Kabupaten Awan Hijau. Yuan Zuo. Yunzu tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa Su Zimo tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Namun, dia masih berkata, Yuan Zuo telah kehilangan kekuatannya selama bertahun-tahun dan telah lama direduksi menjadi pangeran biasa dengan posisi menganggur. Saat ini, dia seharusnya berada di Absolute Thunder City. Su Zimo mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan meninggalkan Feng Zhi dan malam penguburan abadi yang sempurna untukmu. Saya tidak akan ikut. Kamu pergi. Advertisement. Yunzu sedikit terkejut. Kepergian Su Zimo datang tanpa peringatan apapun. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Terima kasih untuk putaran kali ini. Su Zimo menangkupkan tinjunya dan bersiap untuk pergi. Yunzu sedikit mengernyit, merasa ada sesuatu yang salah. Saat Su Zimo hendak keluar dari kereta, sebuah pikiran melintas di benak Yunzu. Dia memikirkan kemungkinan dan memanggilnya kembali dengan tergesa-gesa, tunggu. Su Zimo berhenti. Yunzu memiliki ekspresi muram saat dia bertanya dengan suara yang dalam, Su Zimo, apakah kamu berpikir untuk pergi ke kota guntur absolut dari kerajaan jin besar abadi untuk menimbulkan masalah bagi Pangeran Yuan Zuo? Su Zimo menghela nafas secara internal. Yunzu terlalu pintar. Dia baru saja bertanya dengan santai dan Yunzu sudah menebak motifnya. Su Zimo tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Yunzu. Karena itu,
dia tetap diam sebagai bentuk pengakuan. Yunzu maju dan meraih pergelangan tangan Su Zimo, menariknya ke belakang. Mendorongnya kembali ke tempat duduknya, dia mengerutkan kening. Kakak Su, aku tahu kamu marah, tapi tenang dulu. Su Zimo tetap diam. Advertisement, Yunzu berkata, itu adalah kerajaan abadi jin besar yang sedang kita bicarakan. Anda sudah lama diinginkan oleh kerajaan abadi jin agung. Itu terlalu berbahaya. Saya khawatir Anda akan ditemukan bahkan sebelum Anda memasuki Absolute Thunder City, apalagi mencari Pangeran Yuan Zuo. Su Zimo berkata, saya memiliki teknik penyamaran yang dapat bersembunyi dari segalanya, memungkinkan saya untuk menyusup ke Absolute Thunder City. Nyatanya, saya bahkan bisa memasuki kediaman Yuan Zuo dengan mudah. Yunzu juga ingat bahwa pada seleksi Sekte Abadi, Su Zimo memang menyamar dan sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya. Bahkan jika kamu dapat menyusup ke Absolute Thunder City, apa yang ingin kamu lakukan? Yunzu mengerutkan kening dan bertanya, Absolute Thunder City dijaga ketat dan ada banyak ahli. Apakah Anda berniat membunuh Pangeran Yuan Zuo di wilayahnya? Tidak ada salahnya. Su Zimo memiliki ekspresi tenang saat dia berkata dengan suara yang dalam, Pangeran Yuan Zuo hanyalah seorang pangeran biasa sekarang. Setelah beberapa kegagalan berturut-turut, reputasi dan statusnya di antara para pangeran dan putri kerajaan jin besar abadi pasti telah jatuh ke dasar. Kali ini, Yunzu tidak membantah. Menurut informasi yang dia miliki, penilaian Su Zimo benar sekali. Feng Chantian melarikan diri. Pada seleksi Sekte Abadi, penjaga eksekusi menderita kerugian besar dan tidak dapat menangkap Su Zimo. Dalam pertarungan untuk peringkat bumi, mereka kembali dengan kekalahan sekali lagi, menyebabkan kerajaan abadi Jin Agung kehilangan semua muka. Di Gunung Great Taiwei, langkah terakhir Yuan Zuo dan kekuatan gabungan dari banyak faksi sebagian besar masih dibunuh oleh Su Zimo. Beberapa kegagalan menyebabkan kerugian besar pada reputasi kerajaan agung Jin Abadi dan mengubah Yuan Zuo menjadi lelucon kerajaan agung Jin Abadi. Su Zimo berkata, oleh karena itu, tidak akan ada ahli immortal sempurna yang memimpin kota Guntur Mutlak. Saat itu, alasan mengapa Pangeran Yuan Zuo dapat mengundang kesempurnaan Jing Yue keluar dari pengasingan selama pengepungan di Gunung Great Taiwei adalah karena dia pernah menjadi Pangeran Kabupaten Awan Hijau. Adapun kesempurnaan Jing Yue yang abadi, dia adalah Gubernur Kabupaten Awan Hijau dan mereka berdua memiliki beberapa ikatan. Namun, segalanya berbeda sekarang. Yunzu sedikit mengangguk. Dia setuju bahwa tidak akan ada ahli immortal sempurna di Absolute Thunder City. Su Zimo melanjutkan, apa yang terjadi hari ini akan segera menyebar ke telinga Yuan Zuo. Dia akan tahu tentang ranah kultivasi saya. Namun, dia pasti tidak akan berharap bahwa saya akan menuju ke kerajaan abadi Jin Agung dan membunuh jalan saya ke kota Guntur Absolut untuk mengambil nyawanya. Dia tidak akan menjadi satu-satunya. Saya khawatir tidak ada yang akan mengharapkan ini. Yunzu menghela nafas. Jika Su Zimo tidak menanyakan pertanyaan itu sebelumnya, bahkan dia tidak akan berpikir bahwa dia akan berani melakukan hal yang mengejutkan. Su Zimo berkata, dao pembunuhan menekankan unsur kejutan. Semakin tidak terduga, semakin tinggi peluang suksesnya. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Yuan Zuo. Tiba-tiba, Yunzu menyadari bahwa Su Zimo tidak membuat keputusan ini secara spontan. Sebaliknya, dia telah memikirkannya dan merencanakan segalanya. Niatnya untuk membunuh Yuan Zuo melalui pembunuhan tidak hanya sebagai balasan untuk malam pemakaman abadi yang disempurnakan. Yunzu berpikir lama tapi masih khawatir. Dia menggelengkan kepalanya. Jika kamu bisa berkultivasi untuk menjadi surga abadi kelas 8 atau kelas 9, aku tidak akan menghentikanmu. Saya khawatir tidak ada seorang pun di antara dewa surga yang akan menjadi tandingan Anda. Namun, kamu hanya dewa surga kelas 6 sekarang. Ada perbedaan 3 alam kultivasi kecil antara Anda dan dewa surga kelas 9. Bahkan jika kamu melawan Yuan Zuo 1 lawan 1, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menang, apalagi membunuhnya di Absolute Thunder City yang dijaga ketat dan dipenuhi oleh para ahli. Yuan Zuo tidak lemah. Saat ini, dia berada di peringkat 98 di prediksi peringkat surga. Tripod penekan nerakamu juga tidak bersamamu saat ini. Su Zimo tersenyum. Jika aku benar-benar berkultivasi ke ranah surga abadi kelas 8 atau kelas 9, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Yuan Zuo. Yunzu tajam dan cerdas. Dengan satu pemikiran, dia mengerti apa yang dimaksud Su Zimo.
Jika dia adalah Pangeran Yuan Zuo dan mendengar bahwa Su Zimo telah berkultivasi untuk menjadi surga abadi kelas 9, dia pasti akan berhati-hati dan tidak meninggalkan wilayah kerajaan Agung Jin Abadi. Lebih jauh lagi, dia akan lebih dijaga dan tidak akan mengekspos jejaknya dengan mudah. Bahkan, dia bahkan mungkin merancang beberapa jebakan untuk membunuh Su Zimo. Tapi sekarang dia tahu bahwa Su Zimo hanyalah dewa surga kelas 6, dia pasti tidak akan terganggu. Siapa yang akan mengharapkan Dewa Surga kelas 6 menuju ke kota guntur absolut dari kerajaan Dewa Jin besar untuk membunuh Pangeran Dewa Surga kelas 9 yang berada di prediksi peringkat surga? Rencana ini terlalu berani. Ini ditakdirkan untuk menjadi upaya pembunuhan yang mengejutkan. Jika dia berhasil, siapa yang tahu berapa banyak kegemparan yang akan terjadi di domain abadi Cakrawala Surgawi. Kamu telah memburuku begitu lama. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Su Zimo menundukkan kepalanya sedikit dan bergumam dengan niat membunuh yang dingin di matanya. Sebenarnya, alasan mengapa dia memilih untuk membunuh Pangeran Yuan Zuo bukan hanya untuk membalas dendam untuk malam pemakaman abadi yang sempurna, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Sampai titik kenaikannya ini, dia tidak dapat melepaskan diri dari pengejaran Pangeran Yuan Zuo dan nyaris lolos dari kematian berkali-kali. Namun, dia tidak cukup kuat dan tidak bisa membalas. Karena dia bersiap untuk menyerang hari ini, dia tidak akan memberi Yuan Zuo kesempatan untuk membalikkan keadaan. Selain itu, dia ingin membunuh jalannya ke wilayah Yuan Zuo dan memberikan kejutan besar kepada pihak lain. Ada hal penting lain yang ada di benak Su Zimo selama ini. Dia ingin mengetahui bagaimana Pangeran Yuan Zuo tahu bahwa dia mengambil bagian dalam seleksi sekte abadi serta bagaimana yang terakhir mengenali penyamarannya. Maaf untuk ketidaknyamanannya. Terima kasih banyak. Bab 2466 kembali ke Absolute Thunder City. Saya pikir Anda harus melihat inred.com. 2466 kembali ke Absolute Thunder City. Ketika Yun Zu melihat bahwa Su Zimo telah mengambil keputusan, dia tidak membujuknya lebih jauh. Merenung sejenak, dia berkata, saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini. Ambil jimat ini. Saat dia mengatakan itu, Yun Zu mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Su Zimo. Jimat giok teleportasi. Advertisement. Su Zimo mengenali jimat itu dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, jimat ini terlalu berharga. Dalam banyak kasus, jimat giok teleportasi jarak jauh seperti ini dapat membantu Kastor melarikan diri dari bahaya, itu setara dengan nyawa tambahan. Dulu ketika Master Sekte Akademi menerimanya sebagai murid atas nama, dia hanya memberinya lencana giok yang serupa. Su Zimo berkata, selain itu, mengingat kemampuanku, aku akan dapat melarikan diri dari Absolute Thunder City setelah membunuh Pangeran Yuan Zuo. Anda dapat yakin. Yun Zu berkata dengan tegas, Kakak Su, dengarkan aku. Tidak peduli apakah ini berhasil atau tidak, saya harap Anda dapat kembali secepat mungkin. Jimat giok teleportasi ini dapat memindahkan Anda langsung ke formasi teleportasi Kerajaan Abadi Sisuan. Pada saat itu, kamu mungkin bisa bergegas kembali dan mengirim malam pemakaman abadi yang sempurna dalam perjalanan terakhirnya. Su Zimo terdiam. Mengingat kemampuannya, tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Absolute Thunder City. Namun, begitu Pangeran Yuan Zuo terbunuh, Kerajaan Abadi Jin besar pasti akan jatuh ke dalam darurat militer dan dia pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekati formasi teleportasi. Memang, dia butuh waktu untuk melarikan diri dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Yun Zu tersenyum. Ambil. Jika ini berhasil, saya akan mengambil pujian untuk itu. Advertisement. Baiklah. Setelah hening sejenak, Su Zimo tidak menolak dan mengangguk. Selamat tinggal. Yun Zu berkata, hati-hati. Su Zimo meninggalkan kereta dan menarik napas dalam-dalam, melaju ke arah Kerajaan Agung Jin Abadi. Tepatnya, pertempuran berikutnya dapat dianggap sebagai pertempuran sejati pertamanya setelah memasuki alam surga abadi. Dalam pertempuran di Gunung Great Taiwei, dia murni memanfaatkan kekuatan tripod penekan neraka untuk mengalahkan Pangeran Yuan Zuo dan yang lainnya. Orang luar tidak tahu tentang pertarungannya melawan Pangeran dan Putri di Jadepure Jade Manual.inred.com. Pangeran dan Putri dikalahkan dan menderita kerugian di tangannya. Demi martabat mereka, tidak mungkin mereka mempublikasikan masalah ini. Namun, pertempuran ini berbeda. Setelah pertempuran ini pecah, itu pasti akan menyebar ke seluruh cakrawala surgawi dan bahkan domain abadi 9 cakrawala.
Bagus juga. Karena saya berniat untuk memperebutkan peringkat surga, saya akan membiarkan kalian menyaksikan kemampuan saya. Mata Suzimo dipenuhi dengan semangat juang dan dia membengkak dengan bangga. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum ke langit dan melepaskan banyak teknik gerakan dan keterampilan rahasia saat dia melaju ke depan dengan sekuat tenaga. Advertisement. Dengan bantuan Trinity Auspicious Jade, Suzimo dapat dengan mudah memasuki kerajaan abadi Jin Agung setelah berubah menjadi penampilan komandan pengawal eksekusi surga, Lone Star. Setelah itu, dia tidak berhenti sama sekali dan mengaktifkan formasi teleportasi berulang kali, tiba di Absolute Thunder City. Formasi teleportasi Absolute Thunder City berada di sudut barat laut kediaman Tuan Kota. Saat itu larut malam dan lampu menyala. Sosok Suzimo muncul dan turun ke formasi teleportasi. Tidak jauh dari sana, ada 4 penjaga kediaman Tuan Kota yang mengawasi formasi teleportasi. Merasakan keributan, mereka menoleh. Suzimo menyapu kesadaran rohnya. Keempat penjaga yang menjaga formasi teleportasi semuanya adalah Dewa Bumi. Bagaimanapun, para ahli pasti tidak akan dikirim untuk menjaga formasi teleportasi. Salam, Komandan Lone Star. Ketika 4 penjaga kediaman Tuan Kota melihat Suzimo, mereka segera membungkuk. Ekspresi Suzimo dingin saat dia sedikit mengangguk dan berjalan menuju mereka berempat. Sebelum dia tiba, dia melepaskan tekanan kesadaran roh yang luar biasa. Mereka berempat tidak bisa bergerak sama sekali dan menatap Suzimo dengan bingung dan ketakutan. Tanpa sepatah kata pun, Suzimo menjangkau dan menangkap roh esensi mereka dari kesadaran mereka, menggunakan seni pencarian jiwa. Dia ingin mengetahui informasi tentang Pangeran Yuan Zuo serta lokasi yang terakhir. Tak lama kemudian, esens spirit mereka meredup dan retakan muncul. 4 penjaga mati diam-diam. Suzimo sudah mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Dia melihat ke arah aula utama kediaman Tuan Kota dengan niat membunuh di matanya. Seperti yang dia duga, Absolute Thunder City telah mengalami kerusakan besar setelah Feng Chantian melepaskan diri. Meski sudah pulih, reputasinya tidak sebaik sebelumnya. Tidak ada ahli immortal sempurna di Absolute Thunder City juga. Tuan Kota dari Kota Guntur Mutlak adalah Yuan Zuo dan dia biasanya berkultivasi di kediaman Tuan Kota. Suzimo meletakkan mayat keempat penjaga itu dengan santai ke dalam tas penyimpanan dan menyembunyikannya. Setelah itu, dia tiba sebelum formasi teleportasi dan beberapa pedangki melonjak keluar dari ujung jarinya, menghancurkan rune pada formasi teleportasi dan mengiris batu penjuru menjadi beberapa bagian. Untuk formasi teleportasi di kota-kota seperti Absolute Thunder City, jarak teleportasi mereka terbatas dan mereka hanya bisa berteleportasi paling banyak dalam radius Green Cloud County. Hanya formasi teleportasi kota awan hijau yang dapat memindahkan seseorang ke ibu kota atau perbatasan kerajaan agung Jin abadi. Adapun teleportasi ke faksi di luar wilayah kerajaan abadi Jin besar seperti kerajaan abadi Zisuan, hanya formasi teleportasi di ibu kota kerajaan abadi Jin besar yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, begitu sesuatu terjadi, seluruh kerajaan agung Jin abadi akan berada di bawah darurat militer dan formasi teleportasi akan segera disegel. Formasi teleportasi Absolute Thunder City tidak berguna bagi Suzimo. Namun, jika ahli immortal sempurna dari kota-kota lain menerima berita dan ingin turun ke Absolute Thunder City untuk memberikan bala bantuan segera, formasi teleportasi ini adalah satu-satunya cara. Penghancuran formasi teleportasi Suzimo berarti bahwa bahkan jika para ahli immortal sempurna dari kota-kota lain menerima berita, akan sulit bagi mereka untuk mencapai Absolute Thunder City dalam waktu singkat. Dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk menyingkirkan Pangeran Yuan Zuo. Suzimo meninggalkan tempat itu dan menuju aula utama kediaman penguasa kota sesuai dengan ingatan yang diperolehnya dari seni pencarian jiwa. Lone Star adalah komandan pengawal eksekusi surga. Karena itu, dia melakukan perjalanan melalui kediaman Tuan Kota dengan hampir lancar tanpa menemui hambatan apapun. Menggunakan Trinity Auspicious Jade, dia tidak hanya bisa meniru penampilan dan sosok pihak lain, dia bahkan bisa menyulap pakaian dan aksesorisnya tanpa cacat. Satu-satunya celah adalah alam kultivasi tidak dapat ditiru. Suzimo adalah dewa surga kelas 6 sementara Lone Star adalah dewa surga kelas 9. Namun, Lone Star memiliki status tinggi, penjaga mana yang akan melepaskan kesadaran roh mereka dengan tergesa-gesa untuk memeriksa wilayah kultivasinya. Selain itu, para penjaga di kediaman Tuan Kota relatif santai dan jelas tidak siap. Setelah banyak liku-liku, Suzimo semakin dekat ke aula utama kediaman Tuan Kota.
Dua penjaga patroli lagi muncul di depan. Salah satunya adalah surga abadi kelas 4, yang lainnya adalah dewa surga kelas 5. Sepanjang jalan, kultivasi penjaga yang ditemuinya meningkat. Ini juga berarti dia tidak jauh dari Pangeran Yuan Zuo. Salam, Komandan Lone Star. Saat kedua penjaga itu melihat Su Zimo, mereka membungkuk secara naluriah. Tapi segera, mereka berdua bertukar pandang dengan bingung. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Bukankah Komandan Lone Star baru saja pergi? Mengapa? Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo saat dia menyerang dengan tegas. Dia melangkah maju dan mengetuk gelabela mereka dua kali dengan ujung jarinya. Itu terlalu cepat. Karena lengah, kedua penjaga itu merasa pandangan mereka kabur. Segera setelah itu, mereka merasakan sakit yang tajam di pikiran mereka dan kehilangan kesadaran. Seluruh proses memakan waktu kurang dari satu tarikan napas dan dilakukan secara diam-diam. Su Zimo memasukkan kedua mayat itu ke dalam tas penyimpanannya dan menyembunyikannya. Di malam hari, ekspresi Su Zimo tampak seram dan dingin. Di depan, garis besar aula utama sudah terlihat samar-samar. Retakan. Di depan, suara pecahan porselen terdengar. Su Zimo tidak menggunakan kesadaran rohnya, khawatir dia akan mengganggu Pangeran Yuan Zuo. Dia hanya mengandalkan pendengarannya yang kuat untuk menangkap percakapan secara samar-samar. Salah satu dari mereka tampak sangat marah dan melampiaskan sesuatu. Su Zimo mencibir dan menarik kembali auranya. Dia hampir tersembunyi di sekelilingnya saat dia maju secara diam-diam.